khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi, apabila perempuan itu salat 5 kali setiap hari dan dia berpuasa di bulan Ramadan dan dia menjaga faradnya dan dia patuh kepada suaminya, maka di akhirat kelak dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke sorga dari pintu mana saja yang engkau suka. Itu artinya ya. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu, kalau ingin masuk sorga, amalnya cuman 4 saja, tidak lebih dari itu. Kan seketik itu, hampir seketik itu, tidak banyak itu. Nah, apa amal ibu kalau ingin masuk surga? 1, kata Nabi, iza salat khamsaha, bila datang waktu salat dia salat 5 kali saja. Jadi ibu kalau mau masuk surga cukup salat 5 waktu saja, tidak tahajud, tidak henti ya, tidak fajar, tidak henti ya, salat sunat ya, tidak apa-apa, tidak. Kata Nabi cukup salat 5 kali saja. Bahkan tidak berjamaah Ustaz, tidak apa-apa. Ibu di rumah salah sembahyang, tidak usah ke masjid. Kalau mau tidak apa-apa, silakan. Beda dengan bapak-bapak ni, kalau bapak-bapak tidak ke masjid, bakar rumahnya. Nabi begitu. Kalau ada laki-laki tidak ke masjid salat, fa ahriku buyutahum, bakar rumahnya. Kalau perempuan tidak. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad ya dari Ummu Salamah, kata Nabi, khairu salatin nisa fi ka'ri buyutihinna, sebaik-baik salat perempuan di rumahnya. Hadis sahih itu, sebaik-baik salat perempuan di rumahnya. Berarti kan Nabi kasih dispensasi itu, perempuan tak ke masjid, bahkan disebut lebih baik di rumah, kata Nabi. Tapi ini jangan salah paham pula ibu-ibu ya. Besok langang masjid subuh, besok tak ada orang lain, ibu lain tinggal apa-apa saya lah. Ya, ini hadis Nabi mengatakan sebaik-baik salat perempuan di rumah, bukan berarti perempuan tak boleh ke masjid. Jangan dipahami hadis ini melarang perempuan ke masjid, bukan. Ini Bapak Ibu, kenapa perempuan dikatakan lebih baik salat di rumah? Ada kondisi-kondisi tertentu. Dulu Bapak Ibu masjid jauh, satu-satunya Masjid Nabawi, tidak ada lampu jalan penerang, masjidnya gelap. Makanya kata Nabi, kata para sahabat, kami kalau salat subuh itu tidak melihat wajah orang yang di samping kiri kami ketika takbir ihram. Selesai salam baru kelihatan wajah orang. Itu artinya dalam gelap mereka salat itu. Itu makanya Umar bin Khattab ditusuk sedang jadi imam salat subuh. Ali bin Abi Talib ditusuk sedang salat subuh, kena gelap. Jadi dulu tidak ada penerang, masjid gelap, orang Yahudi banyak yang jahat-jahat, jangankan malam, siang saja orang Islam, perempuan Islam kalau lewat depan orang Yahudi ada yang ditelanjanginya itu. Karena kondisinya memang berat ketika itu, perempuan lebih baik di rumah, karena menjaga harga diri itu wajib, berjamaah itu sunat. Tapi kalau ibu-ibu yang memang misalnya rumah dekat masjid, di jalan terang, tak ada gangguan di jalan, ke masjid lah. Karena kondisi dah beda. Ya. Atau ibu-ibu yang suaminya sakit misalnya. Ibu yang suaminya sakit, itu tak usah ke masjid. Karena merawat suami itu kewajiban, salat berjamaah sunat, mencari reda suami itu wajib. Kalau nanti ibu pergi ke masjid itu apa lah mati saja seorang lain. Jengkelnya ibu sedang ibu tinggal ke masjid itu, nanti ibu jadi masalah itu. Makanya ibu-ibu yang suami sakit, rawatlah pak tu sampai sehat atau sampai painya. Ya, kok lah pai ya pak tu, masjid lah. Ya, dah. Mang begitu tu. Kok apa koknya ibu-ibu pergi ke masjid lama, mati saja lah. Jengkelnya bermasalah nanti itu. Makanya ibu-ibu yang suami sakit,
Makanya Utsman bin Affan tu ibu, itu tidak dibolehkan Nabi perang Badar, ikut perang Badar tu. Karena istrinya sedang sakit, Ruqayyah. Padahal perang tu wajib itu. Wajib perang bagi laki-laki itu. Ya, cuman karena istrinya sakit Ruqayyah, makanya Ruqayyah tu meninggal setelah perang Badar. Nabi larang, kau tidak usah pergi ikut perang, kau jaga istrimu karena sedang sakit. Nah, itu kewajiban tu ibu. Jadi apa kalau sakit rawat, ya apa situ loh kalau istri sedang sakit, ya tidak usah juga Mas Haji. Ya tapi lah balik Pak kalau sakit asam urat apa dia ni lu mati itu lama itu ya. Ya kalau asam urat baru kalau lama itu Pak ya kan. Ya lah payah Pak langok-angok ibu tu aja tinggalnya lah ibu lalunya ibu. Makanya ibu-ibu yang suaminya sakit, tidak apa-apa, tidak ke masjid, rawatlah suaminya, kewajiban itu. Atau ibu yang punya anak-anak balita, jadi ibu angkut lah ke masjid anak aku, nyolah-nyolahnya kapal orang, aku je lembutak lah. Ibu yang anaknya balita di rumah sajalah, karena menjaga anak tu wajib. Jangan ditinggalnya di rumah, dikunci pintu beko, masuk sumur beko, mati beko segala macam. Ibu-ibu yang punya anak-anak di rumah sajalah salatnya. Sampai anak-anaknya sudah agak besar, 7 tahun ke atas. Tapi kalau ibu anak-anaknya lah kadang-kadang tak ada yang ketik ke diurus lagi, masjid lah jangan rumah je lah. Atau ibu yang glowing bana. Jadi kalau ibu yang memang glowing rancak bana, asal masuk ke masjid apa-apa merdeka cadinya. Ibu-ibu yang rancak tu ada rumah sana, jangan ke masjid dia menggadu orang ibu tu. Ya, tapi kalau ibu lang pensiun, lah karipui, gigi dah tangga, ibu masuk masjid orang lengah-lengah, saya mari dah leh, jadi rumah aja leh. Itu maksudnya tu. Ya, jadi begini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dalam hadis Abu Dawud, ya hadis Abu Dawud dari Abdullah bin Umar kata Nabi begini, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutahunna khairun lahunna. Itu bunyi hadis begitu. Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian ke masjid walaupun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Itu hadis begitu tuh. Itu artinya perempuan tidak dilarang ke masjid. Makanya ada hadis Nabi, sebaik-baik saf perempuan di belakang, seburuk-buruk saf perempuan di depan. Walaupun ini hadis pemahamannya harus juga pas. Jangan nanti ibu-ibu ke belakang pula saf semua tuh. Karena kata Nabi, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Ada kondisinya waktu itu yang membuat saf itu perempuan lebih baik di belakang. Seperti yang saya katakan, lampu tidak ada, pembatih tidak ada. Subuh jam 3 kalam tu abu sasak-sasak kapak kamu ko semayang. Tak kejadi semayang apa-apa tu kol. Ke belakang lah kata Nabi. Tapi kalau begini, kalau diatur saf laki-laki, diatur saf perempuan. Perempuan masa Nabi ke masjid tak? Ke masjid. Makanya diatur saf perempuan. Kalau logikanya begitu. Kalau Nabi mengatur saf ibu-ibu, berarti ibu-ibu ke masjid tak? Ke masjid. Cuma tak seperti sekarang ramainya. Nah, kalau ada perempuan ke masjid, kata Nabi, safnya lebih baik yang di belakang. Itu dong. Nah, tapi Bapak Ibu, memang ibu-ibu tidak ada tuntutan harus ke masjid, tidak. Karena kata Nabi, yang penting dia salat 5 waktu. Mau berjamaah, bagus. Tak berjamaah, tak ada persoalan. Cukup syarat ke surga. Yang penting dia menjaga salat 5 waktu. Tak mudah tu. Mudah tu ya. Yang penting ibu salat sajalah 5 waktu. Sempat berjamaah, alhamdulillah. Sempat salat sunat, alhamdulillah. Kalau tidak sempat, tak apa-apa juga. Karena Nabi beri syarat minimal untuk perempuan bila dia salat 5 waktu. Yang kedua, wasamat syahraha, bila dia puasa Ramadan. Jadi ibu hanya puasa Ramadan saja. Puasa sunat tidak usah. Tidak usah puasa sunat. Kalau ibu mau pisah waktu ada, alhamdulillah. Tapi tidak dituntut. Yang penting puasa Ramadan saja. Yang ibadah Ramadan seperti tarawih, tidak usah tarawih. Tidak usahlah main HP salah tiap malam rumah ada. Ya memang ibu-ibu tu begitu, mudah. Mudah ibadah ibunya. Yang penting ibu sudah puasa Ramadan sudah. Makanya kalau yang puasa sunat ada syaratnya juga ibu kalau mau. Harus ada izin dan ACC dari ya suami ibu.
La yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha hadirun illa biizni. Itu kata Nabi. Haram perempuan. Haram, kalau haram itu berdosa dia. Haram perempuan itu berpuasa selain Ramadan jika tidak ada izin dari suaminya. Begitu. Jadi ibu kalau ke puasa misalnya hari Senin, misalnya hari Kamis, besok Rabu, misalnya besok malam tu ibu harus mengecek, Pak, dan puasa besok din. Kok betul bunyi jawabnya, atau jangan puasa je lah tu. Karena tu maksudnya ndak lah tu. Ya tak, jangan ibu ya kan, puasa je dak mu tu, kalau lama caknya jangan puasa je lah. Dia kadang indak ke, dak selalu indak lah ibu ya. Makanya perlu izin. Yang tak izin berdosa. Kenapa? Karena Nabi tak menyuruh puasa sunat ibu-ibu. Yang disuruh puasa Ramadan saja. Kalau dapat izin, waktu lapang, lapang lagi kalau suami ibu yang ngajak, bu, ambo ke puasa besok Senin bu ke puasa sama jambo. Alhamdulillah kalau dapat suami model tu. Tapi kalau ndak boleh dia jadi maksiat ikut tu mah. Karena ibu hanya dituntut Ramadan saja. Ndak mudah tu. Mudah ibu, sabana mudah ibu kalau ingin masuk surganya. Tak sebanyak kami ibadah ibu lah. Yang penting ibu lah puasa Ramadan. Ya tak? Yang ketiga kata Nabi, wa hafizat farjaha. Dia menjaga faradnya. Bapak ibu, kalau ibu-ibu mungkin sudah aman lah. Ini yang muda-muda ini ibu-ibu. Apalagi dengan dunia sekarang, pergaulan sekarang, media sekarang, menjaga farad ini tidak mudah bapak ibu. Tidak mudah. Karena begini, menjaga farad bukan hanya farad. Karena perintah menjaga farad itu terhubung dengan dua. Pertama menjaga mata, kedua menjaga pakaian. Nanti Bapak Ibu baca di An-Nur 31 ya. Jadi menjaga farad itu diapit oleh dua perintah. Kata Allah kullil mu'minat ya, An-Nur 31. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman. Yaghdudna min absarihinna, jaga pandangan mereka. Lalu wa yahfazna furujahunna, jaga farad mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, jaga pakaian mereka. Jangan menampakkan bagian tubuh mereka kecuali yang boleh tampak saja. Jadi menjaga farad itu bukan hanya faradnya, dua yang harus dijaga. Antara farad itu ada mata, ada pakaian. Pada pakaian kau yang rumit gini. Bapak ibu anak-anak kita coba lihat pakaiannya yang perempuan. Dan itu sumber ya kecelakaan dalam farad, pakaian. Mata terutama juga. Itu makanya ya memang begitulah aturan untuk ibu-ibu ya kan, karena memang ibu tuh fitnah. Itu makanya kata Nabi, kalau perempuan lewat, laki-laki sedang salat, perempuan lewat, ulangi salatnya. Begitu besarnya fitnah perempuan tuh. Kami sedang salat, ibu lewat, ulangi salatnya. Karena memang bapak-bapakku kalau lewat ibu-ibu dimungkui sedang sembahyangnya pasti hang. Karena memang begitulah ibu tuh indah, ibu tuh perhiasan. Itu makanya kata Nabi begitu. Makanya ibuku ditutui sadonya tu kontennya dalam menjaga farad tadi tu. Ini kan anak-anak kita Bapak Ibu, ini perlu kita wanti-wanti. Kalau ibu-ibu cari anak-anak pakaiannya, coba dicek pakaian anak-anak kita. Ya tak? Jangan nyosnya percaya saja yang bali pakaian kini. Perhatikan pakaian yang dibali itu. Ya, karena itu bahagian daripada menjaga farad kalau dia ingin masuk surga. Karena menjaga farad itu menjaga mata dulu, baru farad, dan kemudian menjaga pakaian. Itu sepaket tuh. Itu bahagian daripada hafizat farjaha, menjaga faradnya. Nah, yang keempat ini yang paling pokok dan paling menentukan, wa ata'at zaujaha, dia patuh dan taat pada suaminya. Ini yang paling pokok nih, Bu. Betapapun banyaknya ibadah ibu, makanya ada hadis sahih Bukhari, hadis Muslim, saya pernah melihat ke neraka dan saya tidak membayangkan akan memandang isi neraka seperti yang saya pandang, kata Nabi.
Sahabat bertanya, apa yang kau pandang dalam neraka ya Rasulullah? Ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Saya lihat yang paling banyak mengisi neraka itu adalah perempuan. Itu hadis sahih itu, Ibu. Yang paling banyak mengisi neraka itu perempuan. Sahabat bertanya, ayakfurna billah? Tidakkah perempuan itu beribadah kepada Allah? Banyakkah mereka melakukan kejahatan maksiat? Tidak. Kata Nabi, perempuan itu bukan tidak beribadah kepada Allah. Ibadah mereka itu tidak akan ditandingi, tidak bisa tandingi. Ibadah perempuan itu mantap. Salat berjamaah 5 waktu, tahajud tiap malam, Al-Quran one day one juz, ya, puasa Senin Kamis tak pernah tinggal, majlis taklim 3 kali seminggu. Itu tu. Ibu macam tu. Alun baik seragam tiap bulan. Jadi apa masalahnya, kata para sahabat? Yakfurnal ashir, banyak yang membangkang dan melawan aturan suaminya. Yakfur namanya, kufur kepada suaminya. Itu jadi persoalan ibu kini itu. Iya, kami sekalimat mengecek baru ibu lah 2 jam tak jo berhenti lah itu. Itu contoh tu. Yang masalah ibu pada itu tu. Banyak yang membangkang, yang melawan, yang membantah. Makanya kata Nabi begini, ini buktinya ini bermasalah besar perempuan kalau membangkang tu ibunya. Ayyumra'atin talabat min zawjiha talaqaha faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa uzur, Allah haramkan mencium aroma surga. Karena menuntut cerai itu bahagian daripada kedurhakaan. Maka kalau ada ibu-ibu bicara cari salah dia naik, tak berlaki taluk dengan duitnya, maka ibu-ibu yang begitu diharamkan mencium aroma surga. Bukan masuk surga nih. Karena syarat ke surga apa tadi? Wa ata'at zaujaha. Sekarang dia membangkang dan minta cerai, itu puncak pembangkangan. Makanya kata Nabi, kalau ada yang menuntut cerai pada suaminya tanpa uzur, diharamkan aroma surga. Bukan masuk surga, aromanya sudah tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Surga itu raihatuha, itu aromanya itu sudah tercium min masirati arba'ina sanah, dari jarak perjalanan 40 tahun. Mencium itu pun tak boleh tu yang minta cerai sama suaminya. Saya kemarin baca Pak Ibu, itu di Jawa Timur katanya, saya tak tahu persis di mana. Itu ada ya cerai massal setelah SK P3K keluar ibu-ibu. Jadi setelahnya dapat SK apa, lah keluar SK PNS-nya, hanya minta cerai lah. Karena dia lama rasa kuat, tak perlu dinya suami lah. Ibu boleh minta cerai kalau uzur. Uzurnya apa? 1, dia tidak beri nafkah ke ibu. Itu uzur tu. Dah 4 bulan tak dikasih nafkah, lahir batin, ibu tak disentuhnya, bolehlah. Ya. Atau mungkin dia pindah agama, dah murtad dia, silakanlah, cerailah. Ya tak? Tapi kalau dia mungkin kasih belanjanya tidak sesuai harapan ibu, sudah dia kasih sesuai kemampuan dia. Karena nafkah ni ibu-ibu, nanti baca surat At-Talaq, ya, surat At-Talaq ayat 6 dan 7. Liyunfik zu sa'atin min sa'atih. Suami yang kaya wajib memberi belanja ke istrinya sesuai kekayaan. Tapi yang rezekinya sedikit, wa man qudira alaihi rizku, kalau rezekinya tidak banyak, dia sudah bekerja tapi rezekinya tidak banyak, falyunfik bima atahullah. Dia hanya wajib memberi nafkah istrinya sesuai kemampuannya, istrinya yang bersabar. Jangan ibu harus sama aja orang. Ini masalahnya ibu tuntutan ibu kok dia harus sama aja orang, tu masalah tu. Sementara kemampuan suami segitunya. Maka ibu kalau sudah dikasih suami sesuai kemampuan dia, ibu bersabar. Kalau ibu menggugat cerai, minta cerai, diharamkan aroma surga. Kalau itu pembangkangan nama itu. Ya. Nah, makanya ibu-ibu, ya, kalau mungkin apa-apa aku ndak ideal perangainya di ibu, ndak menyenangkan ibunya, ya bersabar sajalah. Sabarlah.
Kadang-kadang apa aku lah tuanya, kadang lah didik, lah nyanyi bagai. Kan ibu tahanlah. Kata, enggak kalah lama lah itu, paling enggak 5 tahun tu nyopai lah itu. Kata. Ya, kalau lah pensiun 65 tu 5 tahun tinggal itu nya. Ya 70 paling tingginya mah. Ibu bersabarlah 5 tahun dulu. Ya kata, ajan ibu sampai menggugat cerai. Itu bagian kedurhakaan tu. Karena syarat ke surga apa tadi? Wa ata'at zaujaha, dia patuh pada suaminya. Makanya begini Ibu. Bapak Ibu kalau baca di An-Nisa 34 ya. An-Nisa 34. Istilah kepatuhan seorang istri ke suami, apa kata Allah? Fassalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Istri itu ke suaminya, itu kepatuhannya itu disebut qanitat, bukan ta'iat, tapi qanitat. Qanitat itu patuh tanpa ada diskusi. Tidak ada diskusi. Selama perintah suaminya tidak maksiat, maka tidak ada debat, tidak ada diskusi, tidak ada pertanyaan. Kalaulah jali perintah suami ibu, eksekusi saja, jangan ditanya je lah. Sebab orang bertanya tu ibu, nya perintah lah jali, tu nya bertanya je lah. Tu orang enggan tu, orang pembangkang tu. Ciri orang pembangkang ku ibu, perintah lah jali, tu nya bertanya je lah. Tu tandanya enggan tu. Sama je cerita umat Nabi Musa. Musa, tolonglah minta ke Tuhan cara mencari orang yang membunuh orang. Maka perintah datang, sembelihlah sapi. Jelas tak perintahnya? Jelas sembelih sapi, jelas perintahnya. Tapi dia bertanya pula bagaimana sapinya, warnanya, pekerjaannya, umurnya, ukurannya. Itu tanda orang pembangkang tu. Ciri orang pembangkang ni banyak tanya. Jadi ku ibu banyak tanya kapak pembangkang tu. Oh ya. Kalau disuruh apa, bu tolong minum, ibu bertanya je lah. Angin dingin, teh kopi, ndak usah, asal minum ambil saya air kan kinyo. Ibu banyak tanya tu tanda ibu malih mengarajon tu, membangkang nama tu. Ndak kanitat lah tu. Hah? Ya mang itu. Kalau apa menyuruh bu masak ikan, ibu tanya je lah, ikan air atau ikan sungai, ikan lawi. Tu tanda ibu dak amu ngarajon nama tu, banyak tanya tu. Asal jali perintah tu kerajaan salah lah, jangan bertanya je lah. Itu namanya kanitat. Kanitat itu patuh tanpa diskusi, tanpa debat. Selama tidak maksiat. Itu kenapa ibu-ibu kalau ada yang dicegah suaminya melakukan amal-amal yang sifatnya tambahan, maka perintah suami dahulukan, jangan amal-amal yang sifatnya tambahan. Misal ibu suruh apaknya lah pulang, ibu jangan suruh je lah, karena suruh sunat. Kewajiban ibu masak, bek sarapannya, bek kopinya, bek tehnya. Ibu kalau suami ibu lah berangkat, sudah subuhnya lah pulang, segera ibu meninggalkan masjid pulang. Tak ada suruh. Suruh itu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah janda. Ya. Ibu-ibu yang punya suami tidak boleh suruh. Karena kewajiban ibu ada. Kewajiban ibu tadi itu wa ata'at zaujaha qanitat. Dia melayani semua kebutuhan suaminya. Kebutuhan suami pagi itu minum, sarapan. Ibu suruh. Apa aku lah pulangnya? Lama dua-dua kopi sama seorang lah gambung, saya pipi itu maduk pipi sama seorang. Suruh ibu kau jadi maksiat beko tu. Sekarang saya perhatikan banyak sekarang ibu-ibu musim bana suruh gini. Ya. Musim ibu-ibu suruh gini. Kalau jam 7 lewat baru pergi pulang. Apa aku lah pulang dulunya. Tak boleh itu. Karena suruh tu besar pahala Ustaz, kan seperti haji umrah ya. Tapi membikinkan kebutuhannya apa, sarapannya, minum kopinya lebih kadang lu pada haji umrah lagi itu wajib.
ibadah wajib ni ibu tetap lebih besar daripada ibadah sunat nilainya tu. Ya. Kadang ada sebagian ibu-ibu ku sengaja bananya suruh di masjid kau supaya dak disuruh dia apa rumah. Mereka kau capek pulang mereka nyuruh ke raja macam-macam kan. Ancak suruh alu je. Ya. Minta izin ustaz. Izin tu ibu kami bagi izin kau dek mali tangka saya tu. Memangnya ibu itagahan namu berhenti tu. Takkan namu berhenti tu. Ya, itagahan dak kata tagahan gai lah. Encak lah pergi dia saya lai, pada cakap lah agak gaik lah. Nak namu lagi ibu tagahan dari dulu ibu cutu tu, dak kena namu tagahan lah. Apa teragak terkandak di ibu tu kalau dikalang mereka kami dak kelok lai tu. Encak pada dia saya lai, dah betul. Jadi kami iyo kecek kami tu bukan setuju tu dek malai bercangka saja tu. Kecuali apa yang majak ibu. Pak bu ambo kasuruh beko samo selok pulang alhamdulillah. Tapi kalau ada ajakkannya lah ibu dak usah suruh. Walaupun apa tu suruh pulang selebu lai masak kopinya tehnya airnya suruh semua. Lebih kadang tu pahala lai wajib. Ni beribadah ko dak agak-agak lai ibu. Kalau bertabrakan sunat dan wajib yang wajib karena mematuhi suami itu kewajiban dan itu syarat mutlak ke surga. Ibu ke surga bukan dengan suruh, bukan dengan puasa sunat, bukan dengan Quran wa dewan juz, dengan ataat zaujaha, dengan ketundukan pada suaminya. Itu memang risiko ibu memilih bersuami. Kalau tidak ibu dosa bersuami. Bakal tu ibu boleh duit tu. Tapi yang punya suami tidak bisa bakal tu awak lepaknya ada aturan ibu. Konsekuensinya ada kalau memilih hidup ada pimpinan, ada junjungan. Kalau ada pimpinan junjungan, ke ibadah ibu kepatuhan ke situ. Itu nilainya besar. Ya. Makanya ibu-ibu besok jangan suruh-suruh je leh. Yang suruh ku yang jando-jando saja leh. Ya. Yang masih punya suami tak ada suruh lah. Pulang leh. Ya tu. Ya tu kadang pada wajib tu. Makanya kata Aisyah, kami istri Nabi tidak pernah i'tikaf hatta yatawafahullah, sampai Nabi wafat. Nabi itu wafat baru istrinya i'tikaf. Itu artinya berdiam lama-lama di masjid itu kalau tidak punya suami lagi. Yang punya suami urusannya ya suamilah. Itu yang kewajiban namanya. Itu. Nah itu disebut dengan qanitat patuh, taat. Itu kenapa dalam hadis sahih Nabi menjelaskan ayyumra'atin matat wa zawjuha radin dakhalat al-jannah. Perempuan mana saja yang mati ketika dia mati suaminya itu reda, puas dengan pengabdiannya selama jadi istri, maka tidak ada tempat lain bagi perempuan itu kecuali surga. Jadi ibu kalau ingin masuk surga bukan reda Allah, reda suami. Kalau kami ini reda orang tua, karena kata Nabi reda Allah pada reda orang tua tu anak laki-laki itu. Karena anak laki-laki ini milik orang tuanya sampai mati. Karena kami tidak pernah diserahkan ke ibu di ayah kami. Karena kami ini merdeka. Kami ini bukan milik siapa-siapa, kami milik orang tua kami. Kalau ibu milik orang tua sampai menikah, begitu menikah diserahkan ke suami, ibu milik suami. Itu makanya ijab dan kabul serah terima. Diserahkan di ayah ibu, kami terima, ibu jadi milik kami. Makanya setelah menikah, ibu tidak punya kepatuhan lain kecuali hanya kepatuhan pada suami. Maka reda yang ibu cari bukan reda orang tua, reda suami. Bukankah ada sahabat melarang istrinya melihat orang tuanya sampai orang tuanya mati dia tidak melihat, tapi suaminya reda. Kata Nabi, si perempuan masuk surga dan bapaknya tadi, karena dia bisa mendidik anaknya patuh ke suaminya. Memang begitu. Makanya qanitat patuh selama tidak maksiat. Makanya kata Nabi, salah satu aturan perempuan patuh itu
Wa ma nafaqat min nafaqatin illa bi amrih, hingga seorang wanita tidak boleh berinfak, bersedekah, memberi ke siapapun, membelanjakan hartanya kalau tidak perintah suaminya. Begitu tuh. Ibu kalau kau belanja harus perintah suami. Begitulah aturannya. Tak bisa ibu semena-mena saja beli ini, beli itu. Tak bisa. Itu makanya COD panjang saya. Itu. Ibu ko la ilaha illallah. Nado minta izin ke Allah lah Pak. Asal nampak barang rancaknya pasan saya langsung. Kadang 3 kali sehari bagi ibu. Ya. Ya ibu kalau mau menggunakan anggaran tu ACC penanggung jawab anggaran lah. Ibu kalau kau belanja tu lah kita pak kau balik kau. Ibu nyapanya ACC lah. Okey ibu je. Ikut tak boleh ibu belanja saya lah. Memang begitu aturannya. Ada perintah kami baru belanja. Kadang kami siang tu terkajut-kajut tiap hari tu. Tiap sabanta orang mari arik paket. Tiap hari paket. Awak lah sasak je angok tiap hari tu. Kadang bayi awak pak membayi ke masalah kau ha? Nah makanya ibu-ibu itu kepatuhan tu begitu. Sebenarnya ibu kami tak kami tagan ke ibu belanja loh. Karena kami tahu tak bisa tagahan lah. Cuman ibu mengecek ku yang penting. Mengecek apa yang ke ibu bali itu ACC. Itu bukti kami ku pemimpin ibu. Jangan ibu buat lalu saya kami rumah tu. Tentang kami lagak-gak model ku ibu tak ada ragu seperti Allah kami di rumah tu lah. Ya, ibu kau bali tu pak le boleh apa balik kau pak ya. Itu kata sapata tu bukti kami lai pemimpin di rumah tu. Itu yang disebut dengan kawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kami di rumah tu pemimpin ibu. Nah ibu-ibu kau pak kalau lah masalah je nyonya boleh pak tak mau terima lah dah. Tapi kalau kamu tuangkan beliau mantap ya cocok ya. Nah jadi itu yang disebut qanitat. Ibu-ibu tidak boleh melakukan apapun, bahkan kata Nabi wa ma ta'azzana ila baitihi illa ya bi abi izni. Kata Nabi tidak boleh dia memberi izin masuk orang ke rumahnya tanpa minta izin ke suaminya. Ibu kalau ada orang datang ke rumah ibu walaupun sejenis, walaupun kawan, tak boleh kawan ibu tu masuk ke rumah ibu kecuali suami ibu tahu. Begitu yang disebut qanitat. Ibu kalau ada kawan datang ke rumah kapai mau tanya apa sedang tak di rumahnya, telefon apa? Pak, ada ibu sabalah datang. Mengah? Pe mau tahu ta saya. Apa aku nyepiki ku ibu ku pagunjiangnya. Usahanya nanti mulai je. Aku hendak jangan timo ibu tak boleh. Sebab beku ibu kalau berdosa ibu apa tanggungjawab? Punya kasih izin. Kalau semua perbuatan ibu itu dalam izin dia, kalau berdosa ibu dia tanggung jawab nanti itu. Karena dosa istri nanti akan dipertanggungkan ke suami. Apa buktinya? Itu Nabi Adam buktinya. Nabi Adam berdosa dengan Siti Hawa, sama-sama memakan buah yang dilarang. Yang bertobat siapa? Baca itu di Al-Baqarah 36-37. Yang bertobat Nabi Adam saja. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Hi itu bukan hima. Adam bertobat kepada Allah dan Allah terima tobatnya, bukan tobat mereka berdua. Padahal berdosa berdua tadi. Tapi yang bertobat Nabi Adam saja. Kenapa? Karena dosa istri itu dipikulkan ke suaminya. Karena sepengetahuan dia tahu. Karena dosa istri itu suami tanggung jawab. Itu makanya nanti baca di surah An-Nur 31, di terakhirnya itu, di An-Nur 31 bagian terakhir ayat itu, perempuan disuruh tutup auratmu, pakai pakaian yang panjang dan dalam, pakai jilbab yang dalam, jangan menampakkan lekuk tubuhmu. Itu diatur tuh. Tapi di penutup ayat apa?
fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertaubatlah kalian para lelaki yang beriman. Yang disuruh perempuan menutup aurat tadi, tapi yang disuruh bertobat laki-laki. Bukan perempuan disuruh bertobat, laki-laki bertobat. Kenapa? Kalau perempuan tidak menutup aurat, dia berdosa, dia suaminya tanggung jawab. Kalau dia tidak punya suami, ayahnya tanggung jawab. Itu kenapa ibu patuh ke kami. Kalau sampai dosa ibu pun dipikulkan ke kami. Tidak mudah kami kerajo kami lah ibu. Belanjo ibu lah kami tanggung, dosa lah kami tanggung. Kecil ibu murah kami jadi laki-laki ke kau. Menanggung belanjo ibu tu lah payah kami tu. Ya dah. Sampai bantu kami tak selesai lah kau. Atas anda mereka tu kau dah mencari ibu tu mah. Ya kan, gigi lah tangga, rambut lah hilang, ya kan, itu dia mencari ibu tu mah. Alun dosa ibu lain. Dosa ibu kami tanggungnya. Itu makanya kata Nabi tidak ada satu pun gerak dia kecuali atas perintah rekomendasi suaminya. Kalau ada orang datang ke rumah dia, suaminya tidak ada, harus kasih tahu. Boleh tidak orang masuk ke rumah kita ni, walaupun sama perempuan, silakan kata suaminya, masuklah. Belanja pun begitu pula. Harta tak boleh dipakai kalau tak ada izin dia. Ibu mengecek sepatah saja. Dah kami larang kan? Bu, apa ambo kembali kau ya? Yo. Alah tu. Makanya kata Nabi tadi, ibu kalau puasa, ibu puasa pakai badan siapa? Badan ibu. Ibu puasa kan je badan ibu tu. Tapi tetap minta izin ke suami, kerana badan ibu tu milik kami juga. Ibu menggunakan badan ibu untuk beribadah, tetap minta izin ke pemiliknya, kerana ibu bukan milik ibu, badan ibu milik kami. Makanya Nabi Ayub pernah memukul istrinya. Allah perintahkan memukul istrinya. Kenapa? Karena istrinya menjual rambut, memotong rambut tanpa izin suami. Suami sakit nak dimakan tak ada tu balai, rambut dijual dipotong leh. Lah pulang tak apa rambut lah potong rambut kau. Tanya dia Ayub, rambut kau ada yang karek dah menjual tadi menjual roti. Apa ada cek kau keadaannya? Marah sampai suruh pukul istrinya. Ini menjual rambut. Kerana rambut tu milik kami. Makanya ibu kalau pergi ke salon motong rambut tolong mengecek. Jangan karek-karek saya rambut tu dah pongkong saya rambut di rumah. Ya tu. Pak, ada yang ke salonnya mau orang ngarik rambut, tak usah karik rambut itu biasa lah panjang. Bos dia syukur rambut panjang tu ya, tapi kutu dan banyak dah bahal ada kutu ya, walaupun apa kan ada tujuh kutu dia kan suruh gila lah kutu tu dia seorang itu. Yang mana tahu begitu. Ya. Tak boleh apapun itu disebut qanitat. Itu disebut qanitat. Apalagi untuk salat suruh. Sedangkan itu saja tidak boleh, apalagi suruh yang hanya sunat. Makanya ibu-ibu, kalau ibu lah mencari keredaan, lah patuh, lah taat sempurna, ya tak? Ibu matilah leh. Ya, kalau mati langsung surga tu. Tapi kalau ibadah rajin, suruh rajin, puasa rajin, tapi yang terakhir kan terakhir kan tak sedikit ibu apa-apa ko dia hari tua tu yang merasa ibu di kampung ambo ibu, orang di kampung kan tak ada yang pegawai negeri, pensiun tak ada lah. Ya kan kerja ke sawah keladang dulu tenaga tulang 8 karik saja orangnya lah gaib tenaga tak ada lah. Itu banyak diusi di isteri tu ibu, banyak tu ibu, banyak apa-apa ko lalu disurau jadi gelandangan tu sampai mati. Tak takana adanya jasu apa ko puluhan tahun maginya nafkah. Lalu dirimbo gadang jo harimau bagai dikajah harimau. Di tangan lawik gadang di lamun nombak bagai di bawah tanah jo ulah gadang bagai lalu. Pulang bagian ke ibu tu mah pasetor ke ibu tu mah. Tak pernah kami pakai dah tu. Kadang kami makan nasi putih supaya membawa pulang bagai itu mah. Tak pernah kami baca cerita derita kami di luar rumah ke ibu tu. Apa yang terjadi di kami sakit tak pernah kami cerita ke ibu itu. Demi membahagiakan ibu. Kini lah mode-mode ko ibu kami campak, ibu campakan kami. Yo ndak ada seperti Allah ibu. Ya toh. Ya toh.
lah ketika lah nak mata nago lah ndak ada ibu haragai kami seketik Allah lah. Lupa ibu jasa kami, ya tak? Ibu masalah apa aku penderitanya sama ibu tanya untuk sekolah-sekolah banyak pegawai negeri segala macam. Kadang-kadang ibu cuba ibu cari orang-orang yang mojek segala macam ibu sampai jam 2 balik malam, kadang Honda bocor, kadang Mary Honda jam tak pernah suami ibu bercari tu deritanya di luar rumah ibu tu. Tak pernah ibu. Derita kami di luar rumah tu kami simpan saja tu ibu. Tak pernah kami ceritakan derita kami tu ibu. Itu yang ibu lupakan di hari-hari Modeko. Lah Modeko kami tak patah nago ibu serenge tok sabanta. Dah tu. Tolonglah ibu membanalah bogo kau berdua. Kalau ibu kalau masuk surga tadi dah. Kan tadi ampe amal ibunya. Yang ketiga yang kampek kau paling pokok kau. Pokoknya ataat patuh. Cari keredaannya. Ya toh. Kalaupun tak menyenangkannya di hari tua kau lah, ibu tetaplah mencari keredaannya. Gitu. Ada ibu-ibu kadang-kadang ibu tegur tu, Bu, ibu kalau pagi kau pulanglah, jangan suruh je lah kecil. Okey cipu. Nya pandai saya ambil kopi surang Ustaz. Bukan soal pandai tak pandai. Pandai tak pandai belum nak pandai ambil kopi itu. Urusan ibu mencari keredaan kami. Sehingga ketika kami mati kau puih kami je ibu. Tak ada ganjalan di hati kami ke ibu lai. Tak ada sekatnya lai. Los hati kami kalau kami mati itu. Itu syarat mutlak. Mutlak itu syaratnya. Nah. Nah, ibu-ibu kan. Mereka yang suruh-suruh berhenti lah. Ya, pulang lah. Kalau apa pulang lah. Kecuali apa yang manjat suruh ya. Nah, itulah amal perempuan ya kalau ingin ke surga. Ampeknya salat 5 waktu, puasa Ramadan, lalu menjaga faradnya sudah. Yang terakhir dia taat mengabdi pada suaminya sampai suaminya reda kepadanya. Nah, makanya apa-apa aku acuk manong-manong di masjid, ibunya takut pulang kena sarenge tu manong saja. Ibu yang cetu tu masalah besok tu. Ya tak? Makanya ibu-ibu tolonglah mengabdi lah ya. Begitulah Bapak Ibu-ibu ya. Tak ada pertanyaan ya ibu-ibu? Tak ya? Okey cik ibu-ibu bertanya bertambahkan rajo saya Ustaz itu ya. Tak usah lah tanya aja. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.